Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imade Putri Salsabila akan membawakan sebuah materi dengan mata kuliah Kimia Farmasi Kualitatif, yang mana akan ada 3 materi yang akan kita bahas. Ada sulfonamida, antihistamin, dan juga barbiturat. Materi yang pertama, sulfonamida. Sulfonamida atau sulfa adalah golongan antibiotik yang digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri. Sulfa bisa digunakan untuk berbagai penyakit infeksi bakteri seperti infeksi saluran kemih, bronkitis, meningitis bakteri, pneumonia, serta infeksi mata dan juga telinga. Sulfonamida bekerja dengan cara mengganggu pembentukan asam folat pada bakteri. Asam folat merupakan nutrisi yang dibutuhkan bakteri untuk membentuk asam nukleat, DNA, dan RNA agar bakteri dapat berkembang biak. Jika pembuatan sulfonamida terganggu, bakteri tidak bisa berkembang biak. Berikut saya paparkan rantai dan rumus umum dari sulfonamida. Selanjutnya ada sifat dan kelarutan dari sulfonamida. Sifat fisika dan kimia sulfonamida yang pertama bersifat amfoter, yang kedua mudah larut dalam aseton. Selanjutnya kelarutan. Yang pertama umumnya tidak larut dalam air, tapi ada kalanya akan larut dalam air panas. Elkosin biasanya larut dalam air panas dan dingin. Yang kedua tidak larut dalam eter, kloroform, petroleum ether. Yang ketiga larut baik dalam aseton. Yang keempat, sulfa-sulfa yang mempunyai gugus amin aromatik tidak bebas akan mudah larut dalam HCl encer. Irgamin dan irgafon tidak larut dalam HCl encer. Yang kelima, sulfa-sulfa dengan gugus aromatik sekunder sukar dalam HCl, misal peptazin, soluseptazin. Sulfasuksidin tidak larut dalam HCl, akan tetapi larut dalam NaOH. Sulfa dengan gugus SO2 NHR akan terhidrolisis bila dimasak dengan asam kuat HCl atau HNO3. Beberapa jenis antibiotik sulfonamida. Ada mefenil, sulfacetamid, sulfadiazin, sulfadoksin, sulfametizol, sulfametoxazol, sulfanilamid, sulfasalazin, dan sulfisoxazol. Dan ini ada beberapa contoh reaksi dari sulfonamida. Reaksi terhadap gugus amin primer aromatis positif. Ada reaksi Ehrlich yang mana sampel pada plat tetes ditambah 1 tetes per reaksi menjadi kuning jingga dan merah jingga. Kemudian batang korek api yang mana larutan sampel dalam HCl encer, lalu ke dalamnya dicelupkan batang korek api yang telah dibasahi dengan HCl akan menghasilkan batang korek api yang berwarna jingga. Kemudian reaksi Poux atau reaksi dibuat baru. Bereaksi 10 gram Na nitropausit larutkan dalam 10 ml air. 5 ml larutan NaOH 12%, 5 ml larutan KMNO4 5%. Setelah dicampurkan terbentuk endapan berwarna hijau kotor, saring. Gunakan filtrat sebagai pereaksi dengan cara memasukkan sedikit sampel pada plat tetes ditambah 1 sampai 2 tetes pereaksi warna, tergantung pada sulfa yang diperiksa. Kemudian reaksi dengan kalium kromat yang mana 10 mg sampel ditambah 1 ml H2SO4 ditambah 1 tetes larutan kalium bromater akan menghasilkan warna kuning sampai coklat ungu. Dan yang selanjutnya ada reaksi vanilin dan H2SO4 untuk sulfa-sulfa yang mempunyai gugus metilpiridin, misal sulfamerazin dan sulfamesatin. Caranya, zat pada cawan porselin ditambah 1 sampai 2 tetes H2SO4 dan sedikit kristal vanilin. Panaskan di atas api kecil, warna jingga sampai merah. Dan kita masuk ke materi yang kedua, yaitu antihistamin, yang mana histamin adalah senyawa amina yang di dalam tubuh dibentuk dari asam amino histidin oleh pengaruh enzim histidin dekarboksilase.
Histamin disimpan dalam keadaan inaktif di dalam muskel. Histamin terdapat dalam jumlah besar epidermis, mukosa usus, dan paru-paru. Antihistamin bekerja dengan cara menghambat kerja dan jumlah histamin. Histamin merupakan salah satu zat kimia yang akan menimbulkan munculnya reaksi alergi. Saat seseorang yang alergi terpapar zat pemicu alergi atau alergen, dan begitu gejala akibat reaksi alergi bisa meredah. Antihistamin sendiri merupakan obat yang mengantagonis kerja histamin pada reseptor. Efek merugikan dari histamin memicu penelitian untuk pengembangan obat antihistamin. Berikut saya paparkan struktur histamin dan struktur umum antihistamin. Selanjutnya bisa dilihat ada beberapa penggolongan histamin berdasarkan reseptornya. Yang pertama, antihistamin H1 digunakan untuk asma, alergi, high fever, sengatan lebah, urtikaria, kurangnya nafsu makan, Parkinson, hipnotika, sedatif, dan shock anafilaksis. Yang kedua ada antihistamin H2 digunakan untuk tukak lambung. Yang ketiga, antihistamin H3. AH3 terdapat pada sistem saraf yang mengatur produksi dan pelepasan histamin pada SSP. H3 blocker menyebabkan migrain, dan nootropic sedang diteliti untuk obat Alzheimer. Dan yang terakhir, antihistamin H4 dijumpai pada sel-sel inflamatori atau eosinodiklosid, digunakan untuk obat antihistamin dan alergi. Di sini dapat dilihat beberapa jenis antihistamin. Ada antihistamin generasi pertama, antihistamin generasi kedua, dan antihistamin generasi ketiga. Ada beberapa efek samping yang ditimbulkan dari mengonsumsi antihistamin seperti sakit kepala, pusing, pandangan kabur, kantuk, agitasi, sakit perut, sulit buang air kecil, dan mulut kering. Berikut reaksi umum. Dengan asam-asam pekat umumnya menghasilkan warna. Jika diendapkan dengan air, warna berubah atau hilang. Percobaan, pendahuluan, dan reaksi umum yang perlu dilakukan pada analisis antihistamin antara lain: tes nyala Beilstein untuk garam HCl, reaksi dengan larutan AgNO3, reaksi dengan asam-asam pekat, reaksi dengan pereaksi Lieberman, reaksi dengan aquabrom, reaksi dengan FeCl3, reaksi dengan pereaksi Roux, reaksi dengan larutan PDAB-HCl. Reaksi kristal untuk antihistamin: sublimasi sublimat, HgC12, asam pikrat, asam pikrolon, kalium ferrosianida, kalium ferrisianida. Selanjutnya dapat dilihat pada slide. Dipenhidramin HCl, serbuk kristal putih, tidak berbau, rasa pahit disertai rasa tebal, mudah larut dalam air, etanol, CHCl3, agak sukar dalam aseton, sangat sukar larut dalam ether. Beberapa identifikasinya mencakup reaksi Frohde akan menghasilkan warna kuning terang. Reaksi Mandelin akan menghasilkan warna kuning terang, kuning kenari sampai kuning jingga. Reaksi Marquis akan menghasilkan warna kuning, kuning kenari sampai kuning jingga. Dan kita memasuki materi yang terakhir, yaitu barbiturat. Yang mana barbiturat adalah obat yang digunakan dalam pengobatan kejang, insomnia berat, gangguan kecemasan, atau sebagai obat untuk menginduksi atau memulai proses pembiusan atau anestesi. Barbiturat tidak boleh digunakan sembarangan dan harus sesuai dengan resep dokter. Barbiturat akan menekan kerja sistem saraf pusat dengan cara meningkatkan gamma aminobutyric acid atau GABA. GABA adalah zat kimia yang berfungsi menghambat hantaran signal ke otak. Cara kerja ini akan memberikan efek tenang, mengantuk, relaksasi otot, serta menurunkan tekanan darah dan denyut jantung. Barbiturat rentan menyebabkan ketergantungan dan penyalahgunaan obat, sehingga penggunaannya harus diawasi oleh dokter.
Berikut saya paparkan rumus umum dan rumus dasar dari barbiturat. Selanjutnya saya akan membahas sifat umum dan kelarutan dari barbiturat. Senyawa barbiturat umumnya berupa serbuk putih, tidak berbau dan rasa pahit, bersifat asam lemah karena dapat bertautomeri menjadi bentuk ketonol. Bentuk enol bersifat asam karena dapat terionisasi. Kelarutannya hampir tidak larut dalam air, agak mudah larut dalam etanol dan aseton, agak sukar larut dalam eter dan kloroform. Larut dalam alkali hidroksida membentuk garam. Garam barbiturat mudah larut dalam air, larutnya dalam air tidak stabil dan mudah terhidrolisis. Selanjutnya ada beberapa reaksi umum dari barbiturat. Jika dipanaskan dengan NaOH akan membebaskan NH3 yang dapat dites dengan lakmus merah basah. Reaksi pari, larutan COCl atau CONO3 1% dalam etanol absolut. Dengan cara letakkan sedikit sampel padat pada cawan penguap, tambahkan 1 tetes bereaksi, uapkan di atas penangas air sampai kering. Tambahkan 1 tetes bereaksi, uapkan di atas penangas air sampai kering. Tambahkan 1 tetes amoniak pekat atau uap NH3, maka terbentuk warna ungu. Reaksi Kopany-Zwicker, bereaksi larutan CONO3 1% dalam etanol dengan cara 1 tetes larutan sampel dalam etanol diletakkan pada plat tetes, ditambahkan 1 tetes bereaksi dan 1 tetes piridin atau pirolidin maka terbentuk warna ungu. Selanjutnya ada reaksi Zwicker, bereaksi 4 mili larutan CuSO4 10% dicampurkan dengan 1 mili piridin dan 5 mili air. Dengan cara sedikit sampel padat atau larutan sampel dalam etanol diletakkan pada plat tetes, ditambahkan 1 tetes bereaksi akan membentuk warna ungu atau ungu biru. Dan yang terakhir, reaksi terhadap rantai samping pada barbiturat. Adanya ikatan tidak jenuh dengan penambahan aquabrom atau larutan KMNO4 dan asam sulfat akan kehilangan warna bereaksi. Adanya rantai aromatis, ring benzen, reaksi Eckert atau reaksi Marquis 10 mili sampel ditambah 4 tetes asam sulfat pekat dan 1 tetes formalin. Panaskan maka berbentuk warna merah ungu. Reaksi ini positif untuk luminal. Reaksi nitrat, sedikit sampel 20 mg KNO3 dan 1 mili asam sulfat pekat dibiarkan akan membentuk warna kuning. Baiklah, sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.